Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Setahun lebih telah berlalu sejak pandemi COVID-19 melanda yang berefek pada sebagian besar perekonomian dunia. Dan hari ini, sudah 1 minggu, Aji telah resmi menjadi pengangguran. Tepatnya setelah perusahaan di mana dia bekerja gulung tikar dan merumahkan semua karyawannya. Aji yang mengabdi lebih dari 10 tahun hanya mendapat sedikit uang pesangon, yang mungkin cukup untuk kebutuhan beberapa minggu saja. Sedangkan gaji bulanan pun sudah habis dipergunakan melunasi hutang. Aji yang kebingungan mencari nafkah untuk keluarganya berkeluh kesah pada Silo, salah satu sahabatnya semasa kuliah dulu yang sampai saat ini selalu menjaga komunikasi dengan Aji. Mendengar kesulitan yang dihadapi Aji, sahabatnya itu menuturkan bahwa saat ini tempatnya bekerja kebetulan sedang membutuhkan tenaga tambahan. Dia pun menawarkan pada Aji yang mungkin saja berminat, setidaknya sebagai pekerja sementara, supaya bisa memberi pemasukan untuk kebutuhan istri dan 2 anaknya. Kalau kamu memang sudah mantap, aku akan membantu semua prosesnya, supaya nanti kamu bisa diangkat menjadi karyawan, bukan hanya tenaga sementara, ucap Silo pada Aji. Aji pun menimpali bahwa dia akan membicarakan tawaran tersebut dengan istrinya terlebih dahulu. Aji juga ingin berpikir lebih jauh, menimbang-nimbang resiko dari pekerjaan yang ditawarkan. Karena pekerjaan ini bisa dibilang jarang peminat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, yaitu sebagai pemandi jenazah, sekaligus tenaga penyiapan jenazah untuk dibawa pulang ke pihak keluarga. Silo yang bekerja di sebuah rumah sakit kecil di daerah Malang memang memiliki kakak yang mempunyai yayasan sosial, yakni jasa tempat kremasi jenazah yang juga memberikan layanan pemandian jenazah dan penyiapan jenazah sebelum disemayamkan. Layanan sosial tersebut menerima semua kalangan, baik dari Nasrani, Muslim, maupun masyarakat dari agama lain. Namun yang sering memakai jasa mereka adalah dari kalangan masyarakat Muslim dan Nasrani. Aji, yang rumahnya bertetangga desa dengan Silo, ditawarkan sebagai pekerja tambahan sementara. Itu dikarenakan sebagian pekerja di tempat kremasi tersebut diketahui terjangkit COVID. Bahkan sebagian sudah meninggal, sehingga praktis tempat mereka menjadi kekurangan tenaga. Bahkan ketua pengurusnya, yang juga pemilik sekaligus kakak Silo itu pun meninggal dunia beberapa hari lalu. Dikabarkan juga terkena COVID-19 gelombang 2, yang disinyalir lebih ganas karena variannya bermutasi. Oleh sebab itu, Silo berpikir akan menempatkan Aji sebagai pengganti saudaranya. Karena Aji belum ada pengalaman di bidang layanan sosial tersebut, Silo bermaksud menempatkan Aji di jabatan yang paling bawah dulu. Tujuannya supaya dapat memahami alur kerja, beban tugas, dan tanggung jawab masing-masing posisi. Sehingga saat menjadi ketua pengurus nanti, Aji dapat mengelola yayasan tersebut dengan baik dan bijak. Aku takut, Mas. Istri Aji merasa keberatan dengan pekerjaan tersebut. Dia berharap agar suaminya mencari pekerjaan lain saja, yang resikonya tidak berdampak pada keluarga. Akan tetapi, Aji mampu meyakinkan sang istri bahwa pekerjaan itu memiliki jangka panjang yang bagus. Dan selama masih dalam masa pandemi, bukan hanya uang semata yang didapat, tapi juga pahala jika melakukannya dengan ikhlas. Ya sudahlah, Mas. Aku harap kamu selalu berdoa dan berhati-hati, ucap istrinya pasrah. Setelah berunding dengan istrinya, Aji mendatangi rumah Silo untuk menyampaikan kesediaannya.
Dia juga bersedia mengambil peran dari posisi yang paling bawah dulu, yaitu sebagai petugas penyiapan jenazah. Hari-hari telah dilalui Aji dengan baik. Dia juga dapat memahami segala proses yang harus dilalui. Dimulai dengan saat jenazah diambil dari rumah sakit, lalu diproses di yayasan, baik dengan protokol COVID ataupun dengan protokol standar. Dan setelah itu, kemudian diserahkan pada pihak keluarga. Tidak hanya sampai situ, Aji juga menguasai prosedur, mulai dari mobil jenazah, alat krematorium, laboratorium jenazah, dan aset lainnya. Karena Aji adalah kepala bagian umum di tempat dia bekerja sebelumnya, dia pun dapat mengaplikasikan pengalamannya di tempat yang baru ini. Hal itu menjadi perhatian tersendiri bagi Silo. Dia berpikir bahwa yayasan tersebut sudah berada di tangan yang tepat. Baginya, sedari dulu sejak kuliah Aji memang begitu, cekatan dan tangkas. Di beberapa tempat, seringkali terdengar berita duka yang digemakan melalui speaker musola. Tidak terkecuali di desa Aji juga Silo. Bahkan dalam seminggu bisa ada 11 kasus warga yang meninggal dunia, yang kebanyakan karena divonis terkena COVID. Tidak jarang, Aji melakukan pemrosesan jenazah tanpa meminta upah apapun kepada pihak keluarga. Dia tahu, banyak yang kehilangan harta benda semasa pandemi ini. Apalagi saat salah satu keluarga meninggal dunia, akan lebih berat lagi beban ekonomi yang ditanggung. Karenanya, Aji memutuskan tidak mengambil upah atas jasa tersebut, yang juga disetujui oleh Silo. Namun hal itu dilakukan bagi orang di kelas ekonomi rendah. Malam sudah menjelang, Aji putuskan untuk tidur di yayasan, sekaligus berjaga jika ada telepon masuk dari pihak rumah sakit. Karena malam ini salah seorang staf yang harusnya piket tidak dapat hadir. Itu dikarenakan sang staf harus merawat putranya yang sedang sakit. Bulan separuh yang terlihat sayu menandakan malam sepertinya masih panjang. Aji yang dari tadi dilanda kebosanan memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di pelataran. Tumben sepi sekali malam ini. Bahkan sepertinya angin pun tidak ada yang lewat. Gumam Aji. Tiba-tiba, dia dikejutkan kemunculan sosok laki-laki yang entah dari mana datangnya. Pria parubaya itu muncul dari samping pintu gerbang tempat ia berdiri. Tampak raut wajahnya agak pucat, dan hanya diam saja memandang Aji. "Jenengan dari mana, Pak? Bapak lagi sakit, kok pucat begitu?" Berondong Aji dengan beberapa pertanyaan, namun tidak kunjung mendapatkan imbalan jawaban. Lelaki tersebut hanya diam saja. Segera, Aji kembali mengulang bertanya, yang kemudian barulah laki-laki itu berkata, "Mas, tolong mandikan saya. Tolong kafani saya. Tolong sholatkan saya." Bukan jawaban yang didapat, namun justru ucapan yang ngelantur. Merasa kalau si bapak sedang sakit, dengan terburu-buru Aji mengeluarkan ponselnya. Dia akan menelepon Silo yang masih piket di rumah sakit. Namun sebelum dia melakukan panggilan, si bapak telah menghilang entah kemana. Padahal jalan tempat yayasan itu cukup panjang, dan kanan kiri dibatasi oleh tembok bagian belakang dari pabrik-pabrik. Tidaklah mungkin dalam sekejap si bapak bisa pergi jauh, apalagi dalam keadaan sakit. Setelah yang dicari tidak ditemukan, dengan masih diselimuti tanda tanya, Aji pun memutuskan menutup kembali gerbang. Lalu beranjak dia ke ruangan. Namun betapa kagetnya dia. Saat baru saja membuka pintu ruangan, sosok si bapak tadi sudah berdiri di ruang tamu. "Mas, tolong mandikan saya. Tolong kafani saya. Tolong sholatkan saya." Kembali lelaki itu mengucapkan hal yang sama. Aji yang berpikir kalau itu bukan lagi kejadian normal, segera membaca ayat kursi dan beberapa surah pendek yang dihafal.
Itu dilakukan untuk menjaga diri dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian dia berkata bahwa dia akan memandikan, menghafani, dan juga menyolatkan si bapak. Tapi dia menyuruh agar bapak itu pergi, karena dia akan mempersiapkan segala keperluan terlebih dahulu. Setelah Aji selesai berucap, sosok tersebut berlalu dengan berjalan menembus tembok dan menghilang. Tidak lama kemudian datanglah satu mobil jenazah. 4 petugas rumah sakit dengan APBD lengkap segera memindahkan jasad tersebut ke kamar yang sudah disediakan Aji sebelumnya. Salah satu petugas memberitahu bahwa jenazah tersebut adalah Pak Samiran, seorang kepala desa dari kecamatan lain. Petugas juga memberitahu bahwa sang lurah positif COVID. Baru tadi sore meninggal dunia, tapi keadaan jasad seperti sudah berhari-hari meninggal. Baunya busuk sekali dan bengkak di beberapa bagian tubuh. Sudah kain kelima diganti untuk jasad itu, yang mana kain sebelumnya basah terus karena lelehan darah yang keluar dari semua lubang di tubuh jenazah. Aji tidak berkomentar apapun mendengar penjelasan itu. Dia pun membuka kain putih penutup jenazah. Namun dia sangat terkejut ketika melihat jasad tersebut tidak lain adalah sosok laki-laki yang mendatanginya tadi. Sosok lelaki parubaya yang minta untuk dimandikan jenazahnya. Tidak disangka, ternyata sosok itu adalah sang lurah dari desa tetangga. Para petugas rumah sakit itu pun berpamitan dan kembali ke rumah sakit. Aji menghela nafas. Dia merasa ini bukan kasus yang umum ditangani. Firasatnya mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu, entah apa itu. Aji memang termasuk orang pemberani. Tapi kali ini, dia merasa ada aura yang sangat kuat menyelimuti. Pun begitu, Aji berusaha mengendalikan perasaannya dan kembali bekerja menangani jasad sang kepala desa. Bau busuk menyengat hidung. Dengan hati-hati, mulailah Aji memandikan jenazah. Saat membersihkan kotoran, Aji merasa ada yang tidak beres. Dia merasa kotoran tersebut keluar terus-menerus saat diurut. Disusul keluar darah dari mulut, sedangkan dari telinga keluar nanah. Tiap kali Aji mengurut perutnya, kotoran tersebut selalu keluar. Sebetulnya dari prosedur, jika sudah diurut 3 atau 5 kali, namun kotoran sudah tidak ada yang keluar, maka sudah dianggap bersih. Namun kali ini lain, setiap diurut selalu keluar, dan tidak ada indikasi sudah habis atau bahkan berkurang. Sejenak Aji menghela nafas, lalu dia membersihkan diri dan berwudu. Dia pun berdoa kepada Tuhan agar diberi pertolongan dalam menangani jasad tersebut. Setelah itu, kembali Aji mengurut perut jenazah, dan dia bersyukur pada Tuhan, karena kali ini tidak ada lagi kotoran yang keluar dari jenazah. Dengan segera, dia menyelesaikan hal itu, lalu memandikan jenazah. Begitu selesai memandikan, dilanjutkan dengan mengkafani, dan kembali terjadi keanehan di sini. Kain mori yang sudah disiapkan, tidak ada yang dapat membungkus jasad Pak Samiran. Setiap kali helai paling luar akan ditangkupkan, selalu tidak sampai membungkus penuh si jenazah. Seakan jenazah lebih besar dari kain morinya. Padahal secara fisik, ukurannya sama saja dengan jasad-jasad lain. Begitupun dengan ukuran kain morinya. Beberapa kali Aji mencoba dengan mori lain. Bahkan mencoba disambungkan dengan mori sebelumnya. Akan tetapi, hasilnya tetap sama. Dengan cara seperti itu pun, kain mori tidak dapat melingkar di tubuh jenazah. Sungguh, sebuah kejanggalan di luar logika. Kemudian Aji kembali membersihkan diri dan kembali berdoa pada Tuhan. Meminta pertolongan agar dapat diberikan kemudahan dalam mengurus proses mengafani jenazah itu. Dan setelah mencoba untuk kesekian kali, akhirnya jenazah dapat dibungkus dengan kain mori baru, yang bahkan tidak disambung. Semua telah selesai, bertepatan dengan gema azan subuh. Alhamdulillah, nanti usai subuh akan kukabari pihak keluarganya bahwa jenazah sudah siap disolatkan dan dimakamkan. Gumam Aji.
Jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 pagi, dan rombongan pengambil jenazah Pak Semiran sudah siap. Namun keanehan kembali terjadi saat para rombongan akan mengangkat jenazah dan hendak memindahkannya ke dalam mobil jenazah. Tidak seorang pun yang kuat mengangkat jenazah tersebut. Bahkan dengan 11 orang laki-laki dewasa, jenazah tidak bergeser sedikit pun. Mereka kebingungan harus dengan cara apa memindahkan jenazah. Kembali lagi, Aji berdoa dengan khusyuk, meminta agar ditolong untuk menyolati dan menguburkan jenazah tersebut. Bapak-bapak, mungkin ada baiknya kita lakukan sholat jenazah di yayasan ini saja. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan dari Allah, ujar Aji, yang kemudian mendapat persetujuan dari semua rombongan. Dan setelah dilakukan sholat jenazah di ruangan terpisah, akhirnya dengan 4 orang saja, jenazah bisa diangkat dengan mudah. Lagi-lagi keganjilan terlihat saat di pemakaman. Kuburan yang digali dipenuhi air yang sangat bau. Rombongan yang disiapkan di pihak rumah sakit, mereka sudah berkali-kali menguras kuburan, tapi air kotor itu tetap saja mengalir tanpa henti. Salah satu petugas memberi saran pada Aji agar dikremasi saja karena kondisi memaksa. Aji menolak usulan itu. Jenazah adalah seorang muslim, jadi tidak mungkin jika dikremasi. Akhirnya para petugas meminta izin untuk kembali dengan alasan mengganti pakaian APBD yang rusak. Aji mengangguk saja sambil terus berdoa dalam hati. Setelah sekian lama, bahkan beberapa jam kemudian, tidak didapati rombongan kembali ke pemakaman. Aji terdiam sambil berpikir, apa yang sudah dilakukan jasad ini semasa hidup, sehingga dia harus mengalami hal seperti ini? Gumam Aji membatin. Hari sudah menjelang siang, namun langit sangat gelap. Seakan hujan segera turun. Aji pun berinisiatif menguburkan jasad tersebut seorang diri. Dengan tenaga yang tersisa, dia mengabaikan protokol dan prosedur pemakaman COVID. Dia hendak menyentuh jasad itu dan menempatkannya ke liang lahat. Namun sebelum hal itu dilakukan, sebuah suara bertutur dari sampingnya bahwa dia akan membantu mengurus jenazah. Tampak sosok berbusana seperti jubah bertudung yang menyelimuti wajah si empunya suara. Aji bertanya siapa sebenarnya sosok tersebut. Apakah salah satu bagian dari rombongan tadi? Saya datang ditugaskan untuk membantu Anda dalam mengurus jasad ini, tutur sosok tersebut. Lalu dilanjutkan dengan memberi penjelasan bahwa dulu jasad itu senang mengambil hak orang lain, sering memakai dana bantuan sosial untuk kesenangan pribadi, memakai dana operasional desa untuk kekayaan diri, dan tidak jarang membuat proyek-proyek palsu untuk menguras anggaran. Kebiasaannya yang senang memakan rezeki haram, berfoya-foya dengan wanita, dan acuh pada orang-orang yang membutuhkan itulah yang membuat pintu langit tertutup untuknya. Sehingga dia pun diistidroj, dibiarkan dan diabaikan Tuhan untuk melakukan kezaliman sekehendaknya. Suatu saat jika sudah waktunya tiba, orang itu akan menuai segala akibat dari yang ia perbuat. Semua akan dibalas, tanpa ada satu hal kecil pun yang luput dari perhitungan Tuhan. Sekarang, saya minta saudara untuk berpaling dari jasad ini, dan jangan sekalipun menoleh ke belakang, ujar sosok berbaju putih tersebut. Begitu selesai dengan penjelasannya, Aji menurut. Dia segera berpaling tanpa melihat apa yang sedang dilakukan. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar seperti lemparan bara api yang melesat entah dari mana. Kemudian terdengar seperti ledakan atau tumpukan keras, sehingga Aji pun tersungkur karena efek kejut dari ledakan keras itu. Dan saat Aji berusaha bangkit, tidak sengaja Aji melihat ke arah si jenazah, yang ternyata telah terbakar hebat dengan api yang menyala-nyala, seperti sedang dijilati lidah merah raksasa. Dan dari dalam kobaran api itu
Aji seperti mendengar suara teriakan kesakitan. Aji terbelalak melihat hal mengerikan itu. Dan yang menambah kengerian berikutnya adalah jasad tersebut kemudian menggelinding dari keranda mayat dan langsung jatuh ke liang lahat, disambut air kotor yang sudah mulai menyurut. Tidak sampai di situ saja, tumpukan tanah kuburan yang sedari tadi membisu ikut serta dalam kengerian. Gundukan tanah itu seperti melengsarkan diri menutupi liang lahat. Dan dalam sekejap, liang itu sudah tertimbun penuh dengan tanah kubur, tanpa meninggalkan sisa apapun selain sisa suara kobaran api serta lolongan kesakitan yang menyatu dalam hening. Ya Allah, Maha Besar Engkau yang memberikan hamba-Mu ini kesempatan untuk menyaksikan kemahabesaran-Mu. Ujar Aji bergetar, yang kemudian tertunduk lemas seperti tanpa tulang. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.